perjalanan yang kita lakukan pasti punya tujuan. Karena dengan mempunyai tujuan sebuah perjalanan, maka akan menimbulkan semangat dalam menjalaninya. Ada tolak ukur yang dibuat dalam mencapai tujuan perjalanan, supaya setiap kita dapat mengevaluasi perjalanan hidup kita, apakah sudah berjalan sesuai rencana, dan berapa tahap yang sudah kita lampaui. Dalam melakukan perjalanan di sana, ditemukan banyak tantangan, kesulitan, sukacita, kesedihan, dan banyak situasi lain yang mungkin tidak kita harapkan terjadi. Perjalanan dalam menempuh pendidikan merupakan tahapan yang mesti dilalui oleh seorang siswa layaknya seseorang yang menempuh perjalanan untuk mencapai tujuan. Tahapan perjalanan pendidikan siswa yang dilalui oleh siswa kelas 9 SMPK Penabur telah mencapai garis akhir. Seberapa banyak yang sudah mencapai tujuan, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat memberikan catatan-catatan akademis dan non-akademis. Namun, pencapaian tujuan secara pribadi, setiap bapak, ibu orang tua, dan setiap siswa dapat mempunyai diari secara pribadi. Apakah pencapaian tujuan pendidikan secara hakiki sudah tercapai? Puji syukur kita naikkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua pencapaian itu atas anugerah dan berkat-berkat-Nya. Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak, orang tua, Yayasan BPK Penabur, guru, karyawan, pihak lain yang mendukung lembaga pendidikan, dan para siswa atas kerjasama dan interaksinya selama ini untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Rangkaian rasa syukur atas pencapaian pendidikan dan momen berakhir masa-masa pendidikan di SMPK Penabur akan kami kemas dalam kegiatan graduation siswa SMPK Penabur Cirebon tahun pelajaran 2019-2020 secara online berikut
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yang berbahagia pada hari yang bersejarah ini, siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon, guru-guru, dan para orang tua siswa. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur di tengah keterbatasan kami karena pandemi corona saat ini, kami dapat mengadakan graduation secara online bagi siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami, dan Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap siswi yang akan menjalani graduation pada hari ini. Berkati firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Para guru, orang tua, dan siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bawa 3 kentang. Ada kentang yang kecil, lalu ada kentang yang sedang, dan ada kentang yang besar. Kira-kira kalau sejumlah 3 jenis kentang ini dimasukkan ke dalam gerobak, lalu dibawa melewati jalan yang jelek, jalan yang ada lubangnya, jalan yang banyak batu kerikil dan batu-batunya, pendeknya jalan yang sulit dilewati, mana kentang yang akan berada di atas? Apakah kentang yang kecil
Kentang yang sedang atau kentang yang besar? Yang mana yang akan berada di atas? Tentu kentang yang besar inilah yang akan berada di atas. Kenapa demikian? Kentang yang kecil ketika melewati jalan yang jelek, dia akan turun ke bawah dengan sendirinya. Lalu kentang yang sedang ini akan menempati tempat yang di tengah, dan kentang yang besar ini akan naik ke atas. Pengalaman seperti ini banyak dialami oleh para petani yang akan menjual kentangnya di pasar. Nah, Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, kentang-kentang besar ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa berhasil dalam hidup, apakah itu berhasil dalam pekerjaan kita atau studi kita, kalau kita mau berjuang melewati masa yang sulit. Masa sulit itu akan selalu ada dalam hidup kita, contohnya seperti sekarang ini. Mengapa kita mengadakan graduation secara online saat ini? Bukankah karena ada kesulitan di baliknya? Kesulitan apa itu? Ada pandemi corona yang saat ini tengah membuat sulit hidup banyak orang, termasuk siswa-siswa yang sedang menjalani pendidikannya. Tetapi orang yang ulet, orang yang mau bertekun akan seperti kentang yang besar ini. Orang yang tekun akan dapat menghadapi kesulitan apapun dalam studinya, dan dia akan menjadi siswa yang the best. Pertanyaannya, apakah sikap ulet dan tekun itu cukup untuk membuat kita berhasil menjadi siswa yang the best? Cukupkah sikap ulet dan tekun itu membuat kita berhasil? Mari kita melihat dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, dalam kisah tadi kita lihat bagaimana Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah berusaha dengan tekun menjala ikan. Mereka menjala ikan bukan cuma 5, 10, 15 menit seperti kalau kita sedang belajar untuk ujian. Kita diberi jatah oleh orang tua kita belajar 1 jam, tapi kita hanya pakai 5 sampai 15 menit untuk belajar, sisanya untuk game online. Mereka menjala ikan bukan hanya sekedar sejam 2 jam, tapi Petrus berkata, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Selama berjam-jam mereka menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Mereka berusaha, mereka sudah tekun, tetapi mereka tidak mendapat ikan." Bagaimana soal tempatnya? Apa mereka menjala di tempat yang dangkal sehingga mereka tidak mungkin mendapat ikan? Soal tempatnya, ternyata mereka sudah pergi ke tempat yang dalam dan menjala di tempat yang dalam itu. Mereka bukan pemalas, mereka bukan orang yang suka cari gampangnya saja dan tidak mau berjuang. Mereka berjuang mencari di tempat dalam, tetapi mereka tidak mendapat satu ikan pun. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ikan? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita
bahwa kemudian Yesus berfirman, menyuruh mereka kembali ke tempat dalam, kembali menjala ikan dengan tekun. Mereka taat, mereka bawa perahu mereka ke tempat yang dalam, dan mereka kemudian kembali menjala ikan. Hasilnya luar biasa sekali. Mereka bukan cuma dapat sedikit ikan atau ikan yang secukupnya, mereka bukan cuma dapat sekedar ikan banyak, tetapi dikatakan mereka mendapatkan ikan yang melimpah sampai jala mereka mau koyak. Luar biasa sekali, bukan? Apa yang membedakannya? Simon Petrus dan kawan-kawannya sebelum mendapat ikan yang melimpah, mereka sudah bekerja dengan tekun. Dan sesudah mereka mendapat ikan yang melimpah, mereka pun bekerja dengan sangat tekun. Tapi mengapa hasilnya bisa berbeda? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, perhatikan Bapak Ibu dan para saudara sekalian. Yang membedakannya adalah pada peristiwa pertama, mereka menjala, mereka bekerja tanpa Tuhan di dalamnya. Tidak ada firman yang mengiringi mereka. Tanpa Tuhan mereka bekerja. Pada peristiwa yang kedua, mereka menjala ikan, mereka bekerja bersama dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengiringi mereka. Ada kuasa pertolongan Tuhan yang menyertai mereka. Itulah yang membedakannya. Jadi Bapak Ibu dan para siswa semua, bertekun saja ternyata tidak cukup membuat kita berhasil dalam hidup ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 10 ayat ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang bisa berhasil dalam hidupnya, para siswa bisa berhasil di dalam studinya, semua karena berkat Tuhan. Bukan semata-mata karena tekun dan keuletan saja. Jadi kita butuh bukan hanya sikap ulet dan tekun, tapi juga beriman. Beriman. Siapa yang mau menjadi siswa the best, dia harus tekun, tapi juga harus beriman. Tekun dan beriman. Saat ini teman-teman dari SMPK Penabur Cirebon akan menjalankan graduation. Kalian akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang yang lebih banyak tantangannya, yaitu SMU. Tapi tantangan yang akan kalian hadapi bukan hanya tantangan dalam pelajaran, bukan hanya tantangan dengan teman-teman kalian. Tantangan yang akan dihadapi adalah tantangan dari pandemi corona yang mengharuskan kita belajar dengan kondisi new normal, di mana cara belajar kita tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Kita harus banyak menyesuaikan diri dengan cara belajar kita di sekolah ke depannya. Namun, tantangan sebesar apapun, ingatlah semua bisa kita atasi kalau kita mau bertekun dan beriman. Kita lakukan bagian kita untuk bertekun, rajin belajar, sekalipun ada kesulitan karena tidak lagi belajar dengan normal. Roma 12 ayat 11a mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tuhan tidak ingin ada sedikit saja dari kerajinan kita, semangat kita, kesungguhan kita yang jadi kendor. Itu tidak pernah Tuhan kehendaki untuk setiap siswa-siswi di SMPK Penabur Cirebon ini. Kita lakukan bagian kita untuk beriman, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk berhasil selama menempuh studi di SMU kelak. Dan Tuhan akan lakukan bagian kita untuk memberkati semua kerja keras dan ketekunan kita. Siswa yang the best adalah siswa yang tidak pernah berhenti berjuang dan mencoba bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat mengikuti graduation bagi seluruh siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon. Tuhan memberkati. Hidup
Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini di dalam doa syafaat kami bersama-sama menaikkan permohonan doa kami bagi siswa-siswi yang mengikuti graduation hari ini. Berkati Tuhan siswa-siswi kami agar mereka dapat mengikuti jenjang SMU kelak dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka senantiasa diberikan kerinduan, semangat untuk belajar. Engkau menolong mereka untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi normal dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuhan memberkati siswa-siswi SMPK Penabur Cirebon ini agar mereka dapat menjadi siswa-siswi the best yang sukses menyelesaikan jenjang SMU. Mereka memuliakan nama-Mu dan biarlah mereka Tuhan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga yang membekali mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk para guru-guru SMPK Penabur Cirebon. Berkati semua guru yang sudah dengan setia mengajar para siswa-siswinya. Engkau memberikan hikmat-Mu senantiasa, Engkau menjaga mereka, Engkau memimpin Tuhan akan para guru-guru supaya dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal di dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi mereka. Berkati para guru kami. Kami juga berdoa Bapa saat ini untuk seluruh pengurus Yayasan BPK Penabur Cirebon. Berkati Tuhan para pengurus, berikan hikmat senantiasa khususnya di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan situasi new normal dari sekolah BPK Penabur Cirebon. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong para pengurus. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Engkau juga menyertai akan generasi muda bangsa Indonesia. Engkau memberkati generasi muda di Indonesia supaya tidak patah semangat, tetap berani menghadapi tantangan dari pandemi corona ini dan juga siap menghadapi new normal dari pembelajaran yang akan mereka ikuti di sekolah masing-masing. Tuhan memberkati akan generasi muda di Indonesia. Bapa, inilah doa kami. Doa jari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hera
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Cirebon, Bapak Haji Tawang Sutaswan selaku Pengawas Pembina SMPK Penabur Cirebon, Bapak Ibu Orang Tua Siswa SMPK Penabur Cirebon tahun ajaran 2019-2020, Bapak Ibu Guru SMPK Penabur Cirebon, dan siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Cirebon tahun ajaran 2019-2020 yang sangat kami banggakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, selaku Kepala SMPK Penabur Cirebon, saya melaporkan pelaksanaan dan perolehan hasil ujian sekolah tahun pelajaran 2019-2020. Rangkaian ujian sekolah yang telah dilaksanakan oleh SMPK Penabur Cirebon adalah sebagai berikut. Ujian praktek dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 26 Februari 2020. Ujian tertulis secara online dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April 2020 dikarenakan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh dampak dari pandemi COVID-19. Kelulusan siswa SMPK Penabur Cirebon ditentukan dalam rapat pleno Dewan Guru yang dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 dengan kriteria mengacu pada Surat Keputusan Kepala SMPK Penabur Cirebon nomor 126/CRB P01-H00-5/2020 tentang prosedur operasional standar pelaksanaan ujian sekolah SMPK Penabur Cirebon tahun ajaran 2019-2020 sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 6 semester. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, lulus ujian sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai minimal kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 55,00 dengan nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran minimal 60,00 yang diperoleh dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ditambah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran dengan praktik diperoleh dari 50% nilai ujian praktik dan 50% nilai ujian tertulis. Nilai ujian sekolah untuk mata pelajaran tanpa praktik diperoleh dari 100% nilai ujian tulis. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, rapat pleno Dewan Guru memutuskan seluruh siswa kelas 9 SMPK Penabur Cirebon yang berjumlah 135 siswa dinyatakan lulus 100%. Selanjutnya, kami juga akan melaporkan peserta didik yang menjadi juara akademis tahun pelajaran 2019-2020 yang didasarkan
pada nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ditambah nilai ujian sekolah. Maka telah ditetapkan sebagai berikut. Juara 1, Sandi Christian Waluyo dengan rata-rata nilai 92,83. Putra dari Bapak dan Ibu Yadi Waluyo. Juara 2, Carmelia Karina Halim dengan rata-rata nilai 92,75. Putri dari Bapak dan Ibu Zulkarnain Halim. Juara 3, Tessa Tri Cahyani Nur Salim dengan rata-rata nilai 92,42. Putri dari Bapak dan Ibu Charlie Cahyadi Nur Salim. Rapat pleno Dewan Guru SMPK Penabur Cirebon juga memutuskan penghargaan kepada siswa berdasarkan kriteria berkarakter baik dan patut diteladani selama menjadi siswa SMPK Penabur Cirebon tahun ajaran 2019-2020 adalah kriteria siswa berkarakter baik untuk kelas unggulan. Yang pertama, Carmelia Karina Halim, putri dari Bapak dan Ibu Zulkarnain Halim. Kedua, Michael Silon Santoso Yuwono, putra dari Bapak dan Ibu Santoso Yuwono Kusumo Raharjo. Kriteria siswa berkarakter baik untuk kelas nasional. Pertama, Laras Kristiani, putri dari Bapak dan Ibu Sugeng. Kedua, Benedik Alfianto Nazara, putra dari Bapak dan Ibu Yunas Hati Nasara. Selamat kepada para siswa kelas 9 atas kelulusan dan capaian prestasinya. Selamat kepada orang tua dan wali siswa kelas 9 yang telah mendampingi putra dan putrinya untuk menempuh pendidikan jenjang SMP. Mari kita terus berkarya menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan berbakti untuk negara kita tercinta. Raihlah cita-cita bersama hikmat Tuhan dan bersinarlah. Pada kesempatan ini, saya mewakili Lembaga SMPK Penabur Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelatihan Bola Basket Cirebon, GMC, yang dipimpin oleh Bapak Liwon, yang telah berkontribusi positif dalam pelatihan dan kejuaraan bola basket. Kesuksesan dan keberhasilan ditentukan banyak faktor. Tangan-tangan yang mau membantu dan meringankan beban siswa menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Untuk itu, saya mewakili SMPK Penabur mengucapkan terima kasih kepada PT Sanbe Pharma yang telah memberikan dana gota bagi anak-anak didik kami yang membutuhkan. Pembina dan pelatih ekstrakurikuler yang turut membangun skill siswa-siswi kami. Dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan SMPK Penabur Cirebon dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian laporan dan kata sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Cirebon, 5 Juni 2020, Kepala SMPK Penabur Cirebon, Puspa Dewi Hanjoyo, SSI. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan
Pertama, perwakilan siswa kelas 9 disampaikan oleh Carmelia kelas 9B. Kedua, perwakilan orang tua siswa disampaikan oleh orang tua Bertram Beril kelas 9C. Ketiga, pengawas pembina sekolah Dinas Pendidikan Cirebon, Bapak Haji Tawang Sutaswan. Dan yang terakhir, Yayasan BPK Penabur Cirebon diwakili oleh Pak Eko Sujatmanto selaku Ketua Pengurus Yayasan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pengurus Yayasan BPK Penabur Cirebon beserta jajaran staf. Yang terhormat, Kepala dan Wakil SMPK Penabur Cirebon. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama secara online guna mengadakan acara graduation SMPK Penabur Cirebon. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMPK Penabur Cirebon karena telah memberikan kepercayaan untuk memberikan sambutan mewakili teman-teman seangkatan. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka graduation ini. Seperti kita ketahui, karena pandemi COVID-19 ini masih belum reda, hampir semua sekolah dari jenjang TK sampai dengan universitas menyelenggarakan online graduation. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dan semoga tidak akan terulang kembali. Dengan adanya situasi seperti ini, mungkin menyedihkan kita semua karena harus menjalani graduation online seperti ini. Kita tidak bisa bertemu secara fisik dan bertatap muka untuk mengungkapkan perasaan syukur dan gembira kita. Berkat bimbingan dan pengajaran Ibu Bapak Guru, masa pembelajaran selama 3 tahun akan segera berakhir. Hal ini bukan hanya berakhir begitu saja, namun berakhir dengan gemilang, membanggakan, dan memberikan harapan baru akan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menantang. Situasi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, hendaknya justru membuat kita semakin punya harapan akan masa depan yang lebih baik daripada sekarang, dan sekaligus menantang kita untuk berusaha menemukan keindahan di balik penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Selama bersekolah di SMPK Penabur Cirebon, kami sebagai siswa sangat merasa bangga dan berterima kasih kepada semua guru yang telah mengajar di sekolah ini, yang dengan sangat baik, berkualitas, dan berdedikasi tinggi, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbing kami. Tak lepas dari itu, fasilitas yang disediakan sangat memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sehingga tidak mengherankan jika SMPK Penabur Cirebon menjadi pilihan utama banyak orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini. Berkat jerih payah orang tua kami dan para guru, kami pun dapat lulus dengan baik dari SMPK Penabur Cirebon. Saya mewakili teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kurun 3 tahun pembelajaran ini ada di antara kami yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Kami berjanji setelah graduation ini dan seterusnya akan membawa nama baik alma mater SMPK Penabur Cirebon dengan tingkah laku kami yang baik. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik
dan diberi kebahagiaan selalu. Kepada orang tua kami masing-masing, kami anak-anak mengucapkan terima kasih atas cinta kasih yang Papa Mama berikan dalam bentuk pengorbanan diri melalui kesediaan untuk membiayai uang sekolah, buku-buku, dan kebutuhan pendidikan yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk makan, minum, dan tempat tinggal yang memadai. Sebagai ucapan terima kasih atas pengorbanan Papa Mama, kami anak-anakmu berjanji untuk menjadi siswa-siswi yang mencintai, mentaati, dan menghormati Papa Mama, serta menjadi murid yang baik. Untuk teman-teman semua, sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 3 tahun ini. Namun saya juga tetap mendoakan teman-teman semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMA, ke SMK, maupun institusi pendidikan lainnya, untuk dapat mencapai cita-cita yang selama ini diangan-angankan. Mari kita tunjukkan dan buktikan bahwa kita bisa menjadi siswa-siswi yang berguna bagi masyarakat. Akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian pidato ini ada yang kurang berkenan maupun menyinggung hati hadirin sekalian. Saya pamit undur diri dan terima kasih telah mendengarkan sambutan singkat yang telah saya berikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili orang tua wali murid kelas 9 dalam rangka perpisahan SMPK BPK Penabur Cirebon tahun ajaran 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Eko Sujatmanto, kepada Kepala Sekolah Ibu Puspa Dewi Handoyo, dan Bapak Ibu Guru semuanya tanpa terkecuali. Kita sebagai wali murid merasa sangat-sangat berterima kasih. Begitu banyak pengorbanan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru semua, khususnya, dan memberikan teladan kepada anak-anak kita untuk mencapai prestasi yang diharapkan. Dan kami sebagai wali murid sangat-sangat berhutang budi yang cukup besar, yang tidak mungkin bisa kita nilai dengan kata-kata, karena selama ini anak-anak kita telah diberikan pendidikan yang terbaik di SMPK BPK Penabur Cirebon. Terlepas dari itu semua, kita sangat berharap semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu wali murid kepada Bapak Ibu kepala sekolah, juga Bapak Ibu guru semuanya, akan memberikan teladan, juga pengalaman yang berguna untuk kedepannya bagi anak-anak kita semuanya. Dan semoga setelah akhir masa kelulusan ini dan mereka telah beranjak ke jenjang berikutnya, ke depan mereka akan selalu mengingat jasa Bapak Ibu guru di SMPK BPK Penabur Cirebon yang telah berusaha untuk memberikan segala pengabdian dan yang terbaik untuk membuat anak-anak kita lebih berprestasi. Dan semoga saya harapkan SMPK BPK Penabur Cirebon akan lebih maju lagi dan berkembang seiring dengan tahun-tahun ke depan. Semoga akan melahirkan putra-putri yang berprestasi dan berguna di masa yang akan datang. Sekali lagi, saya sebagai wali murid mewakili semua wali murid yang ada di sini dari kelas 9 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan BPK Penabur Cirebon tetap jaya. Terima kasih.
Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, siswa-siswi kelas 9 SMPK BPK Penabur Cirebon, para tamu undangan, rekan-rekan pengurus BPK Penabur Cirebon. Yang kami kasihi Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta seluruh karyawan SMPK BPK Penabur Cirebon. Dan yang sangat kami banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMPK BPK Penabur Cirebon yang pada hari ini akan bersama-sama mengikuti acara graduation. Puji Tuhan, pada hari ini Jumat 5 Juni 2020, acara graduation SMPK BPK Penabur Cirebon bisa terselenggara dengan baik dan lancar, meskipun harus diselenggarakan secara online. Ini semua karena pimpinan dan penyertaan dari Tuhan, sehingga semua tim panitia graduation SMPK BPK Penabur Cirebon bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sekali demi kesuksesan dan kelancaran dalam acara graduation ini. Untuk itu, kami mewakili Yayasan BPK Penabur menyampaikan rasa terima kasih kepada semua tim panitia graduation. Graduation secara online kali ini merupakan suatu pengalaman tersendiri yang tidak akan pernah terlupakan oleh Bapak Ibu Guru, para orang tua, dan anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda. Kita doakan bersama agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga kegiatan belajar dan mengajar bisa berjalan kembali seperti semula dengan cara tatap muka. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa-siswi kelas 9 SMPK BPK Penabur Cirebon yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk boleh belajar dalam menuntut ilmu pengetahuan di SMPK BPK Penabur Cirebon selama kurang lebih 3 tahun. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMPK BPK Penabur Cirebon yang dengan penuh kasih setia dan dedikasi yang sangat tinggi sudah membimbing dan mendidik anak-anak kita ini. Meskipun kita tahu bersama mulai pertengahan Maret 2020 sampai dengan saat ini sistem pembelajaran harus dari jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kami sangat bersyukur Bapak dan Ibu Guru BPK Penabur Cirebon tetap selalu siap dan tetap selalu sigap dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam situasi dan dalam kondisi sesulit apapun. Sehingga pada saat ini anak-anak kita sudah boleh menyelesaikan pendidikannya untuk jenjang SMP. Sekali lagi, kami sampaikan ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili keluarga besar BPK Penabur Cirebon memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua kelas 9 SMPK BPK Penabur Cirebon apabila dalam interaksi selama kurang lebih 3 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik terhadap guru-guru kami maupun terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh sekolah ataupun kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh yayasan. Untuk itu, sekali lagi perkenankan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti, semua kebijakan-kebijakan baik yang diberikan oleh sekolah ataupun dari yayasan, itu semua demi kebaikan dan kemajuan bersama, khususnya dalam peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di SMPK BPK Penabur Cirebon. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses untuk anak-anakku semua yang pada hari ini sudah menyelesaikan pendidikannya
di jenjang SMP dan siap untuk naik ke jenjang SMA pada tahun ajaran 2020-2021 yang akan dimulai pada pertengahan bulan Juli 2020 nanti. Demikian kata sambutan yang kami sampaikan atas nama Yayasan BPK Penabur. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk yang kesekian kalinya SMP BPK Kota Cirebon dengan bangga melepas lulusannya. Karena itu izinkan kami sebagai pengawas pembina menyampaikan selamat kepada segenap putra-putri kelas 9 yang telah menyandang predikat lulus dari lembaga SMP BPK Kota Cirebon. Demikian pula kami sampaikan kepada Ibu Puspa selaku Kepala SMP BPK Kota Cirebon, ke segenap dan guru dan staf usaha yang telah dengan sabar mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-anak kelas 9 sehingga mereka menyandang predikat lulus. Demikian pula kepada Pak Eko dengan jajarannya selaku Ketua Yayasan dan segenap pengurus Yayasan BPK Penabur Kota Cirebon. Kami sampaikan selamat berkat kerjasama dan kebijakan Yayasan. SMP BPK Kota Cirebon mampu mengantarkan anak-anaknya lulus 100%. Mudah-mudahan ini modal dasar untuk melangkah lebih jauh, yakni menuju ke lembaga pendidikan SMA. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberkati kita semua. Sebagai tanda berakhirnya masa pendidikan di SMPK Penabur Cirebon, berikut akan ditayangkan secara simbolis pengalungan medali oleh orang tua kepada putra-putrinya. Dimohon Bapak Ibu orang tua dan anak yang berada di rumah melakukan prosesi yang sama. Terima kasih. Sebagai rasa syukur para siswa kepada orang tua dan guru, akan disampaikan pujian yang dipersembahkan kepada orang tua dan Bapak Ibu guru. Anak-anak dimohon menyerahkan bunga yang telah disiapkan kepada orang tua masing-masing. Dialah doamu, kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Oh,
Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang benar selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku, terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang benar selalu dilimpahkan untuk berkatku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku guruku, terima kasihku guruku. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji dan syukur atas berkat, penyertaan, dan pimpinan Bapa, sehingga kami pada saat ini boleh menyelenggarakan kegiatan graduation secara online dari awal, pertengahan, hingga akhir, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk siswa-siswi kami kelas 9 yang baru saja dinyatakan lulus dari SMP. Berkatilah mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti. Saat ini juga kami berdoa untuk orang tua siswa didik kami yang selama ini mendampingi putra-putrinya. Kiranya Engkau juga tetap berikan kesehatan, berikan rezeki yang berkelimpahan, sehingga mereka tetap terus dapat mendampingi putra-putrinya di dalam menggapai cita-cita. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Ibu pengurus BPK Penabur Cirebon. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan, yang dibuat, berdampak positif untuk kemajuan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak, Ibu, guru, dan karyawan SMPK Penabur. Kiranya Engkau juga berkati kehidupannya. Dan akhirnya Bapak, kami juga menyadari bila di dalam kami menyelenggarakan kegiatan graduation secara online ini, ada hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak. Kiranya Bapak berkenan untuk memberikan pengampunan. Terima kasih Bapak, doa ucapan syukur kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perpisahan bukan berarti kita memisahkan hati, karena kita sudah tidak berada di tempat yang sama.
Tetapi perpisahan juga menjadi momentum bagi kita untuk mengingat bahwa kita pernah belajar bersama, kita pernah bekerja sama, kita pernah menghadapi tantangan yang sama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak ucapkan selamat dan sukses bagi kalian yang sudah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP di BPK Penabur. Kiranya kesuksesan dan keberhasilan selalu ada pada kalian semua. Tuhan memberkati. Semangat! Shalom, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kelas 9. Salam damai untuk kita semua. Tak terasa kalian sudah melewati masa-masa SMP selama 3 tahun di SMPK Penabur Cirebon. Biarlah kenangan yang baik akan menjadi kenangan kita semua. Dan kenangan yang buruk biarlah menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Congratulations untuk kalian yang sudah lulus di tahun ajaran 2019-2020. Semoga perjalanan kalian di SMA akan lebih baik dan lebih maju lagi. God bless you. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan BPK Penabur Cirebon, Bapak Eko Sujamanto. Yang terhormat Ibu Puspa Dewi selaku Kepala Sekolah SMPK Penabur Cirebon. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan staf SMPK Penabur Cirebon. Yang terhormat Bapak Ibu dan Wali Murid SMPK Penabur Cirebon. Yang terhormat kakak-kakak kelas 9 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini dan selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Saya, Jonathan Irvin, selaku wakil dari teman-teman kelas 7 dan 8 mengucapkan selamat kepada kakak kelas 9 yang telah menyelesaikan jenjang SMP ini. Saya yakin 3 tahun telah kalian lalui untuk menyelesaikan jenjang ini. Ingat bahwa apapun yang telah dilalui bersama, baik senang maupun susah, suka maupun duka, biarlah menjadi kenangan istimewa yang tetap tersimpan di hati. Sedikit pesan untuk kakak-kakak yang kami banggakan bahwa perjalanan kalian masih panjang. Jadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan mengeluh. Ingat bahwa keringat yang kalian telah curahkan untuk menyelesaikan setiap jenjang pendidikan tidak akan sebanding dengan kesuksesan yang saya yakin akan kalian alami. Ingatlah juga bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan membimbing kita dalam setiap kondisi. Jangan lupakan teman-teman yang satu perjuangan dengan kalian. Juga jangan lupakan segala tenaga dan waktu yang telah guru, staf, dan pastinya orang tua kalian berikan untuk kalian semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kak, kita penasaran deh. Menurut kalian, SMPK Penabur Cirebon itu seperti apa sih? Terbaik. Berkualitas. Cetak. Istimewa. Bagus. Berprestasi. Menyenangkan. Berintegritas. Tak terlupakan. Amazing. Disiplin. Keren. Spirit. Berbeda. Keluarga. Disiplin. Kreatif. Tegas. Tertib. Berkualitas. Disiplin. Keren. Luar biasa. Seru dan menarik.
Sebelumnya, aku Claudia, aku pengen ngucapin happy graduation buat adik-adik kelas 9 SMPK Penabur Cirebon. Di jenjang pendidikan yang selanjutnya aku berharap semoga kalian tambah rajin, tambah pintar juga, dan juga sukses untuk mencapai semua mimpi-mimpi kalian. Karena aku yakin banget kalau kalian itu bakal bisa mewujudkan impian kalian, asalkan kalian itu tekun, fokus, tetap berusaha, dan jangan juga lupa berdoa. Sekali lagi, congratulations! Hai semuanya, buat kalian semua yang ada di SMPK Penabur Cirebon, teruntuk anak kelas 3, Jason pengen ngucapin happy graduation dan congrats atas perjalanan kalian di SMP. Berarti kalian sudah menempuh setengah perjalanan pendidikan kalian. So, harapan Jason buat kalian, semoga kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terus jangan pernah berhenti untuk mau belajar, karena menurut saya kehidupan adalah proses belajar, dimana kalian memilih untuk berhenti belajar, nanti kalian memilih untuk tidak meraih cita-cita kalian. So, kalian akan mendapatkan teman baru juga di SMA. Jangan lupakan teman-teman lama kalian di SMP, dan yang terpenting jangan lupakan jasa guru-guru kalian. Pokoknya terus lakuin yang kalian suka dan terus bersandar sama Tuhan. God bless. Perpisahan bukan berarti memutuskan perkalian hati karena kita sudah tidak berada di tempat yang sama. Namun, perpisahan justru memberikan makna untuk senantiasa menjalin perkalian hati yang semakin erat. Karena kita semua pernah bertemu, mengenal, bercanda, bercerita dengan suka duka. Selamat jalan sahabat, masa depan dengan berbagai tantangan dan keindahan menantimu. Sampai jumpa, doa kami menyertai kalian semua. God bless you.